Berjumpa kembali dengan saya, Bu Umrotul Kifliah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini, saya akan melakukan observasi supervisi akademik kepada Bu Umiati, SPD SD, di kelas 6 SD Negeri 1 Majoto. Selamat menyaksikan. Di sana kalian mencari apa? Mencari tanaman. Tumbuhan itu termasuk tanaman, ya. Tumbuhan termasuk tanaman. Tumbuhan termasuk tanaman, termasuk makhluk hidup. Ini pembelajaran kita yang kemarin. Makhluk hidup itu ada apa saja? Makhluk hidup yang ada di bumi. Itu termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kemarin telah kita bahas cirinya selain bernafas, maka dia juga berkembang biak. Nah, kemarin ketika keluarga kamu mencari perkembangbiakan apa kemarin? Vegetatif, alami, dan vegetatif buatan. Itu kemarin yang kamu pelajari, kalian mencari berbagai macam tanaman, ya. Nah, kemarin kamu juga sudah mencari yang namanya apa? Namanya apa ini? Namanya apa? Tahu bunga apa ini? Bunga apa ini dinamakan makhluknya? Ini namanya bunga sepatu. Bunga sepatu di sana ya, bukan soalnya bunga juga bukan. Tapi ini bunga sepatu, namanya bunga sepatu. Ini adalah contoh, salah satu contoh bunga lengkap yang kemarin kalian masih ingat. Kemarin kalian diminta mencari bunga di lingkungan sekolah. Masih ingat ya, kemarin masih mencari-cari saja ya, masih mencari. Dan kemarin juga ada beberapa sudah dijelaskan oleh Bu Umi mengenai perkembangbiakan pada bunga. Jadi betul apa yang telah kalian katakan bahwasanya tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, yakni secara vegetatif. Ya, secara vegetatif. Tujuannya nanti kalian bisa menganalisis. Dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini tujuannya pembelajaran kita hari ini, kamu nanti bisa menganalisis perkembangbiakan generatif yang terjadi pada bunga, juga perkembangbiakan vegetatif alami. Ini tujuan awal kita di pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada bagian-bagian bunga yang tentunya kemarin kalian sudah menggambarnya di buku kalian. Sudah selesai penggambarannya? Sabun sudah diberi warna? Nanti jangan lupa diberi warna ya. Terserah kamu suka warna apa. Ini contohnya warna pink. Ini yang Bumi pegang warnanya kuning. Warnanya kuning. Nah, untuk memperjelas pembelajaran kita hari ini, Bu Umi akan menayangkan video. Tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bu Umi harapkan nanti kalian bisa menyimak. Dan nanti ketika kalian sudah selesai menyimak video, kalian bisa belajar secara mandiri dan secara berkelompok. Bu Umi harapkan nanti kamu bisa mengerjakan dan memahami tugas yang diberikan oleh Bu Umi. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan tukik sebagai betina dan Menaksari sebagai jantan. Yang nantinya sebut saya akan jatuh berkepala putih, melakukan pembentukan dan pembuahan. Selanjutnya
Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Orang yang tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada tiga: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Temuan dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang bergembur dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan akar-akarnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi nama lobak yang baru. Selanjutnya, akar tunggal. Akar tunggal atau ujung adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, unggas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit rupiahnya dan menumbuhkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan. Jadi penjelasan dari video yang akan kalian saksikan mengenai apa? Vegetatif alami. Pernahkah melihat berbagai contoh yang telah kalian tadi lihat di layar TV, di layar mobile tadi? Nah, biasanya di luar kita. Nah, kita melihat sekarang
kalian yang biasanya kalian lebih suka, lebih menerima penjelasan pembelajaran, kalian suka memakai metode apa? Video. Pakai video. Ada yang pakai video, yang suka memakai video siapa? Di sini. Oke, ada Mbak Siti, Mbak Nindi, Mbak Afika, dan Mbak Angel. Suka melihat tayangan-tayangan lewat video. Jadi kalau di rumah sering belajar menggunakan video. Ya, oke. Yang lain nggak suka dengan video, kalian suka yang bagaimana? Gambar. Oh, lewat gambar. Siapa? Yang belajarnya mau lewat gambar? Oke, 1, 2, 3, 4. Lainnya? Oh, lewat ini. Oh, membaca sendiri buku. Oke, kalau memang seperti itu, silahkan Bu Umi akan memberikan kesempatan kalian untuk berkumpul dengan teman-teman kalian tadi yang suka dengan pembelajaran melalui video, melalui media gambar, dan melalui media buku membaca. Silakan berkumpul dengan temannya. Untuk anak-anak yang suka, maksudnya kalian lebih bersemangat menggunakan media video, di sini Bu Umi akan memberikan waktu kepada kalian 5 menit untuk belajar secara mandiri. Setelah itu kita akan kembali melanjutkan ke proses berikutnya. Oke, dipahami? Paham. Oke, silakan untuk kelompok yang mau belajar menggunakan video. Sudah pernah YouTube kan ya? Benar kan? Di rumah biasanya suka main YouTube. Ya, suka main YouTube. Yang tadi suka lewat gambar, silakan. Oke, sampai bisa berkumpul. Mbak, kamu bisa ke sini atau sampai yang ke sini. Laki-laki yang berkumpul untuk perempuan yang laki-laki. Oke, laki-laki harus kenalan, ya. Laki-laki harus kenalan. Silakan diberikan dulu. Untuk yang suka melihat di buku, silakan bergabung dengan temannya. Mas Dio, boleh langsung duduk di situ, Mak, kalau kamu dengan kita di situ belajar menggunakan media gambar. Yang media gambar silakan dibuka. Bumi beri waktu 5 menit untuk menyimak video. Bumi berikan waktu 5 menit ya. Sekarang pukul 9.05. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini nama tujuannya kalian belajar bersama-sama, belajar di kelompok. Kamu menganalisis dalam satu ini ada apa? Sama-sama belajar siapa yang membuka, habis belajar ada disepakati buat kasusnya ini. Ini kalian belajar pertemuan kan? Nah, ya Mbak Karina, kenapa?
Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Finish bareng sana. Ya, ada kesulitan kalau audio visual. Buat teman-teman, buat rebutan. Oke, waktunya terus berjalan loh. Apa yang belum? Sudah ya? Sudah? Siapkan ya. Sudah? Ya kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Apa? Gitu ya. Oke, tinggal 1 menit, 2 menit. Boleh. Boleh. Nanti giliran ya. Iya, tapi tetap bagus. Jangan lupa ketika sudah selesai belajar, apa-apa yang belum rapi di mejanya segera dilakukan. Media yang sudah selesai kalian gunakan dirapikan, diletakkan ke tempatnya.
dong untuk kelompok yang lain menyaksikan temannya. Salah satu kelompok dari Miswan mau mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan disimak. Nanti apabila terdapat pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang telah maju ke depan. Ya. Oke, silakan Mbak. Bersama-sama. Bersama-sama menyimak ya. Kita belajar menghargai dan menghormati orang lain. Enggak kesini nak. Nah, kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunjukkan depannya. Cari namanya apa? Ya. Bapak yang sudah selesai kamu perhatikan ya. Arudima, diperhatikan temannya. Ya, Kak Ina. Lanjut, next. Karina.
tepuk tangan untuk teman-temanmu. Boleh kembali duduk ke tempatnya. Untuk yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Bu Umi. Ya, yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Bu Umi. Sebelum Bu Umi berikan tugas selanjutnya, akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Ayam dilipat, siap belajar. Siap belajar? Siap. Ini akan ada tugas individu dari Umi yang harus kalian kerjakan. Ini tugas masing-masing anak. Di sini nanti akan ada gambar. Kalian diminta menjelaskan ini namanya tumbuhan apa, dia berkembang biak dengan apa, ya. Kamu menganalisis gambar yang ada di sini. Ditulis di bawahnya, diberi nomor urut, tidak cukup ditulis di belakang. Sampai dipahami? Oke, bisa dibagikan ya. Ibu sejenis semanggi. Kayak orang Jawa ngarani jenenge apa Ibu? Tahu enggak? Mana Ibu? Bahasa Indonesianya pegagan. Kayak bahasa Jawanya cowekan. Ada yang mengatakan itu cowek gobel. Ya. Hah? Bedusan. Bukan. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya pegagan. Kalau dalam bahasa Jawa cowekan atau cowek gobel. Ya. Siap. Umi berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang, Go. Yuk. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ilmu tentang apa tadi? Kamu belajar apa?
pelajari tadi? Apa kira-kira? Tumbuhan sih kok pelajari tadi apa? Yang kalian pelajari tadi apa? Tumbuhan. Yang kalian pelajari tadi apa? Tumbuhan suatu dia berkembang biak secara generatif. Yang Bumi tanyakan adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif apa nih? Tadi di box misteri itu ada. Di tulisanmu kerjakan kelompok ada. Individu juga ada. Apa? Laos, kunyit, jari, ada lomba, masih banyak lagi ya. Bumi tadi juga sudah memberikan contohnya. Kamu tadi sudah membuka box misteri. Sudah membuka. Ada tadi yang menemukan ini. Dia berkembang biak menggunakan apa? Umbi apa? Umbi apa? Umbi apa? Umbi coba dicek di buku kalian. Coba dicek di buku kalian. Ubi batang contohnya ubi jarak dan kentang. Ubi jarak semerak terong. Telo itu juga berkembang biak menggunakan ubi batang. Ini sebagai contoh. Apa ini? Kunyit. Ayo, tadi ada yang masih bingung, dia berkembang biak dengan apa? Menggunakan apa? Iya, dia berkembang biak secara gejala alami, tapi dia bisa berkembang biak menggunakan apa dia? Akar tinggal atau biasa disebut rizoma. Akar tinggal atau yang disebut rizoma. Contoh lainnya, dia ada lengkuas, jahe, ya. Itu menggunakan, dia berkembang biaknya menggunakan akar tinggal atau rizoma. Menggunakan apa dia? Menggunakan apa? Contohnya selain bawang merah, bawang bombay. Ini ada lagi. Kembang biak menggunakan menggunakan spora. Kotak-kotak sporanya ya dinamakan sporanium. Ini tadi yang kalian pelajari adalah tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya ada tadi pakis, dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Terus kentang dia berkembang biak menggunakan ada mungkin menggunakan akar tinggal atau rizoma. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Sebelum pembelajaran Bumi tutup, ini akan Bumi bagikan. Nanti yang bagian nomor 1 silahkan membaca nomor 1. Kita akan melakukan membaca secara berantai. Oke? Jadi kamu harus menyimak. Temanmu itu sudah membaca halaman berapa? Oke? Harus menyimak. Nanti membacanya ke depan bergantian. Setelah temanmu ke depan, kamu kembali ke belakang. Siapa yang
Silakan di depan Mas Rasya. Silakan di depan. Ayo, Rasya bisa. Depan sini Mas Rasya. Anak-anak, bisa kamu baca? Nanti silakan ditempel di papan tulis. Oke, nomor 2. Silakan baca. Hadapkan teman-teman. Yang lainnya harus menyimak. Oke, tempel sesuai. Yang dapat nomor 3, silakan dibaca. Dibaca dulu. Next. Yang dapat nomor berikutnya bersiap-siap ya. Bersiap-siap. Oke, next. Silakan disemak namanya, kalau baca disemak ya, belajar menghargai. Oke. Next. Silakan diperhatikan. Oke. Next. Yang keras, Aldo Bima. Vegetatif alami tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuh induk tumbuhan. Next. Oke. Ya. Next. Tolong saling menghargai temannya dan tumbuh di dalam biasanya untuk menyimpan dan makanan. Oke, 14. Vegetatif dengan tumbuh batang, tumbuh lapis dan pergerakan. Lanjutannya.
Lanjut. 19 persiapan. 21 gilirannya bukunya yang akan membacanya. Di sini ya. Di sini. 21. Di sini ada akar tinggal. Contohnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Jadi sebelum pembelajaran kita akhiri, izinkan Bu Umi ya menggunakan umbi. Umbi itu pun dibagi menjadi 3. Ada yang berkembang biak menggunakan umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang itu terdapat pada kentang dan bengkuang. Yang biasanya kan begitu kecil, ya, kecil. Sebenarnya siapa tahu sekali orang. Apa yang dimaksud umbi batang? Umbi batang itu adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi cadangan makanannya disimpan di dalam umbi batang. Itu contohnya pada kentang dan bengkoang, juga pada telang rambak. Ini telong ya. Untuk umbi lapis itu bagian lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis dan mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya pada bawang merah dan bawang bombay. Ini kalau kita potong, ini ada umbi lapisnya ya. Di sini. Ini akan terlihat umbi lapis ya. Umbi lapis. Ya, digunakan untuk berkembang biak pada bawang merah, bawang bombay, juga pada bawang putih. Berikutnya yang terakhir ada yang namanya umbi akar. Masih belum terakhir ya. Umbi akar itu merupakan akar yang menggembung, tidak luas-luas dan berisi cadangan makanan. Misalnya contoh lobak dan wortel. Semerap tanaman lobak dan wortel. Semerap. Ini Bumi nggak tahu namanya karena Bumi yakin kamu tahu wortel setiap hari kita temui di lingkungan kita. Yang terakhir, nah ini yang terakhir itu ada perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan akar tinggal. Contohnya pada kunyit, lengkuas, jahe. Yang dinamakan akar tinggal itu sama dengan rizoma ya. Rizoma batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah berbentuk mirip akar berbuku-buku ini ya, mirip akar berbuku-buku yang dinamakan akar tinggal atau rizoma. Jadi pada hari ini itulah materi yang kita pelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Bumi minta kalian lebih meningkatkan lagi untuk literasi membacanya ya, literasi membacanya supaya bisa lebih memahami. Bumi rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali untuk materi minggu depan vegetatif buatan. Ya. Untuk ketua kelasnya bisa menutup kelas dengan berdoa. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa.